Enggak, Nggak apa-apa Pak. ya? Umur Nggak itu apa-apa hanya ya? angka, Pak. Iya, iya. Just angka ya. Iya, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, beberapa mungkin sudah pernah ketemu di pertemuan kita yang pertama ya. Jadi ini pertemuan yang kedua ini saya masih sama posisi saya. Jadi tokohnya sebetulnya adalah Bu Maya dan Ibu Eva ya sebetulnya. Saya ini hanya memperkuat saja. Jadi saya akan mulai dengan yang paling mudah lah di sisi ini. Itu bagian dari materinya Bu Maya ya. Yang panjang lebarnya nanti dijelaskan oleh Bu Maya. Suara saya terdengar ya? Saya sih dengar, tapi kayaknya banyak yang... Di saya juga terdengar. Ya, oke, baik. Saya akan share screen. Ya, mudah-mudahan screen saya nggak delay banyak-banyak. Oke, ini materi yang ditugaskan kepada saya, yaitu bicara tentang komunikasi, khususnya komunikasi di marketing. Dan itu juga integrated. Ya, kenapa marketing itu ya mungkin pertanyaannya, kenapa sih kan kita di sekolahan, kenapa kita bicara marketing? Kenapa ya, marketing itu adalah esensinya dari organisasi ya, kalau kita bicara keluar ya. Kita bicara keluar. Dan kenapa komunikasi di marketing itu? Ini siapa yang ngintip ya? Mohon ini siapa yang bocor nih? Ya, enggak Pak. Oke ya. Jadi kenapa marketing tadi ya? Marketing karena tadi saya sampaikan tadi ini the most basic ya function kalau kita bicara relasi dengan pihak luar dari organisasi. Dan kenapa komunikasi marketing? Saya kira ilmu-ilmu komunikasi, teori-teori komunikasi itu ekstensif dan intensif sekali diaplikasikan dalam marketing. Dan kenapa integrated itu ya? Integrated ya sekarang bicara hampir semua media itu ya, itu mampu kita integrasikan untuk berkomunikasi untuk segala macam ya, terutama kalau kita bicara untuk marketing function gitu ya. Nah, kita sekarang bicara tentang always on marketing. Jadi kita juga di perguruan tinggi itu always on ya. Dari mulai kita bisa dihubungi itu pagi-pagi sekali sampai kita itu mulai tidur itu kita bisa di-connect terus. Baik itu sesama kolega maupun mungkin yang mahasiswa yang punya hubungan lebih erat ya karena dia bimbingan kita misalnya atau karena dia wali kita gitu ya. Kadang-kadang itu bahkan orang tua wali juga ya, kadang-kadang kita tuh nggak tahu waktu gitu. Itu benar-benar serius nih ya, benar-benar kita alami. Saya kira juga mungkin dialami oleh rekan-rekan sekalian juga ya, yang membuka ininya, apa namanya, channel communication-nya itu selalu dia 24 hour 7, ya 24 hour 7. Kadang-kadang kita coba menghindar dari itu. Ya, dan tadi message-nya itu bisa dalam bentuk berbagai-bagai form ya, ada dalam bentuk tekstual kalau kita bicara tentang medianya, dalam bentuk komunikasinya mungkin kita bisa lihat berbagai tipe komunikasi di situ yang sifatnya itu bisa individual atau misalnya broadcast itu ya, dan bentuknya itu bisa dari yang model komunikasi komersial misalnya gitu, atau kita kenal di TikTok, di ya sosial media yang menyediakan video ya atau bermacam-macam model animasi. Ya, jadi itu semua sebagai akibat dari berkembangnya teknologi digital, di mana sekarang namanya promosi itu bagian integrasi dari marketing mix-nya marketing itu
sangat personal ya, sangat individual dan sangat masif gitu sifatnya. Objektif dari komunikasi marketing itu nggak lebih nggak kurang itu adalah menggapai customer-nya atau user-nya atau consumer-nya ya, yang sifatnya itu memberikan informasi, mengingatkan, ya, membujuk, ya, atau membangun hubungan. Ya. Nah, sekarang itu kita lihat ya bahwa kecenderungan dari komunikasi itu lebih individual. Di dalam contoh-contoh komunikasi oleh big companies itu ya mereka lebih suka kalau kita itu bisa dihubungi secara individu, dan apalagi kalau kita bisa dilihat sebagai profile gitu ya oleh company-nya, di mana dia bisa menyasar kita secara individu. Ya, sampai kapan ini akan terus berlanjut ya? Ya, selama kita masih mengenal digital, dan digital itu dikaitkan dengan segala macam hidup manusia, baik itu lifestyle maupun business style. Ya, maka kita masih terus melihat kecenderungan itu terus meningkat ya. Jadi pengembangan teknik, algoritma, segala macamnya, kalau kita melihat itu dikembangkan dari sisi IT, bagaimana kita membujuk supaya orang itu bahkan di luar kesadarannya pun dia bisa melakukan apa yang kita mau. Itu ada pertunjukan yang buat saya sangat menarik yang namanya carbonara effect gitu ya. Jadi apa yang dilakukan secara individual oleh orang yang ahli di situ bisa membuat orang itu tanpa sadar mengambil keputusannya. Maksudnya tuh mengambil keputusan tanpa dia itu sebetulnya berniat untuk mengambil keputusan. Itu level yang paling tinggi. Jadi kalau kita bisa mengenal orang itu dari profilnya, kita masih makin bisa melihat dia secara individual. Yang lain mungkin yang informasi yang libatnya itu mengingatkan, memberikan informasi, itu mungkin untuk mendapatkan respons yang lebih mild ya, lebih ringan daripada customer kita gitu. Nah, di dalam integrated marketing communication itu ada model yang digunakan ya untuk mempelajari bagaimana itu dilihat per komponennya gitu. Ya. IMC itu integrated marketing communication didefinisikan sebagai sebuah proses utuh ya dari komunikasi. Kalau kita kenal manajemen, di mana manajemen itu adalah sebuah proses yang tertutup ya, dari mulai planning, execution, dan evaluation, dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi kalau kita melihat satu cycle gitu, ya itu membentuk spiral gitu. Jadi kalau cycle itu berputar di sebuah bidang, maka bidang itu secara spiral naik ke atas. Itu mencerminkan bagaimana kita mengintensifikasi dan mengekstensifikasi komunikasi kita dengan target audience. Ya, terutama yang paling penting itu adalah bahwa kita itu dikenal by our brand itu. Jadi SMA itu dikenal by brand-nya, dan brand-nya itu di-reinforce oleh ibu bapak sekalian yang berada di sini itu dengan berbagai macam relationship dengan para customer-nya. Jadi integrated marketing communication itu tujuannya adalah memberikan platformnya yang secara konsisten mendeliver message. Nah, integrated marketing communication itu menggunakan semua channel ya. Bahkan mungkin kalau tersedia itu namanya omni channel. Itu mungkin kalau kita mau broadcast ya semua dapat gitu. Itu mungkin lebih efektif untuk mass communication. Tapi ya
Sebetulnya IMC itu mungkin lebih fokus kepada promotion mix ya. Tapi kita lihat sini bahwa model basic dari communication itu kita bisa gunakan untuk organisasi yang mungkin tidak sepenuhnya bisnis gitu, kayak sekolahan, masa kayak itu segala macam gitu ya. Kita bisa melihatnya sebagai model generik yang bisa kita kembangkan mungkin spesifik untuk organisasi, tujuan organisasi kita gitu. Itu yang penting yang kita pengen sharing di sini, bahwa kita menggunakan bahasa marketing, kita menggunakan bahasa komunikasi dalam marketing, dan itu integrated multi channel. Itu juga bisa diaplikasikan untuk berbagai macam tipe organisasi, mungkin dengan adjustment yang pas itu ya. Ibu Bapak sekalian mungkin lebih tahu bagaimana mengejas ini nanti ya, yang sifatnya lebih generik itu untuk yang spesifik tujuan dari Ibu Bapak sekalian melakukan komunikasi. Ya, ada gambaran tentang multi channel ya, itu multi channel. Saya kira bisa kita pelajari dari banyak referensi di internet. Ini basicnya gini. Ini saya ambilkan dari bukunya Ibu Maya, ya sebetulnya Ibu Maya yang paling canggih di sini. Saya perbaiki dulu karena ini ada yang menggeser. Oke, salah saya ini, mestinya nggak ada tulisan ini. Saya slideshow lagi. Nah, ini adalah model yang digunakan dalam komunikasi ya. Kita bilang apa, model generik lah ya. Dari sini bisa dikembangkan apa namanya, extension dari model ini. Yang saya letakkan dalam kotak di merah itu adalah proses di mana terjadinya apa yang saya sebut aja itu adalah information value chain ya. Jadi makin dalam processing itu harus ada namanya peningkatan value dari informasi yang objektifnya adalah customer atau consumer. Yang paling kanan itu ada proses encoding, lalu ada converting ya, dari message medium sampai kepada apa namanya real message yang disampaikan kepada si customer. Nah, ditambahkan di bawah itu adalah sebuah faktor di mana feedback itu membuat proses communication model ini menjadi tertutup. Artinya dia yang saya sampaikan tadi, dia terus dikembangkan sehingga dia bisa tumbuh seperti spiral gitu ya. Dan di mana proses ini dilakukan berkali-kali. Apa yang membuat proses ini dilakukan berkali-kali dan apa yang mendrive proses itu dilakukan berkali-kali, nanti ada di Bu Maya nanti ya penjelasannya. Kenapa kita terus-menerus harus meningkatkan intensitas dan ekstensivitas komunikasi kita. Oke, ini adalah model basic dari komunikasi. Nah, tentunya perhatian pertama kita adalah fokus kepada customer. Ini ditulisnya sini consumer, bisa saja ini user, bisa saja ini customer. Di mana mungkin dalam contoh kasus kita hari ini itu bisa parents ya, students itu kan sebetulnya quasi customer ya, bukan customer seperti yang kita kenal dalam dunia bisnis pada umumnya. Lalu ada kolega itu kita bisa sebut sebagai customer dari next process ya. Atau memang karena kita dalam satu tim ya, maka dia merupakan customer kita karena kita memberikan input atau service atau kontribusi kita lah dalam tim misalnya. Dan saya boleh juga memperluas ini menjadi stakeholder yang lain, di mana kita mentargetkan stakeholder itu untuk mendapatkan informasi yang kita mau sampaikan kepada mereka. Ya, tergantung kepada fokusnya itu bisa berupa mass communication, ya, one to many,
Bisa juga berupa personal communication, one to one ya. Di sini disebutkan beberapa contoh, nanti akan kita bahas dibanding di slide berikutnya. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu source dari informasi. Itu bisa company kita, dalam hari ini, saat ini mungkin organisasi kita, sekolah kita gitu ya. Atau dari individual, dari member dari organisasi itu. Jadi cara kita melihat sumber itu nanti akan menentukan bagaimana cara kita membuat model berkomunikasi kepada customer. Dan nanti receiver-nya itu apakah individual nanti atau apakah dia umum ya, pada umumnya ya, publik atau mass itu, atau kepada semua, atau sebagian daripada target yang kita mau berikan informasi itu. Atau individual ya, individual itu mungkin komunikasi yang formal, secara formal ya, di sekolah mungkin kita mesti definisikan apa namanya komunikasi formal secara individual. Itu mungkin di bawah otorisasi kita. Kalau kita guru, kita misalnya ya, kita boleh menjadi sumber individual untuk misalnya prestasi atau kinerja anak didik kita kepada orang tuanya misalnya, atau kepada board misalnya. Board itu apa namanya, board itu apa ya, di mana sekolah itu harus melaporkan hasilnya misalnya kayak gitu ya. Nah kan dia authorize, ya, dia secara itu yang guru itu authorizes itu. Apakah guru bisa memberikan informasi lain? Nah kalau di luar otorisasinya dia harus mengatasnamakan diri sebagai perusahaan, company, itu dia harus punya otorisasi di situ yang diberikan secara formal. Biasanya kepala sekolah itu mewakili organisasinya ya. Jadi kita mesti pertama kali mengenali apakah kita bertindak sebagai individu, dan kalau kita individu, kita punya hak apa untuk memberikan informasi atau menyebarkan informasi atau membujuk atau dan lainnya. Kalau perusahaan atau organisasi, saya kira itu diatur dalam prosedur ya, dalam perusahaan, operation prosedur misalnya kayak gitu. Berikutnya ada yang namanya encoding. Ya, encoding itu adalah proses apa yang kita mau sampaikan dalam informasi itu ke dalam bentuk yang memang bisa di-convey atau bisa ditransmisikan gitu ya. Ya, into a physically perceivable form that conveys meaning. Jadi bentuknya apa? Kita bentuk dalam misalnya kata tekstual misalnya kayak gitu ya. Atau kita mungkin bisa dalam bentuk gambar gitu ya. Kalau kita menggunakan poster-poster gitu misalnya kayak gitu ya. Bahkan musik ya mungkin ya. Ini sesuatu yang unorthodox gitu ya, kalau kita sekolah gitu memberikan message dalam bentuk musik ya. Tapi siapa tahu ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan misalnya menggunakan teksnya atau textual message. Bisa juga itu disampaikan melalui pidato gitu ya, atau melalui naratif gitu ya, yang disampaikan bisa melalui media macam-macam, atau bisa menggunakan personifikasi yang lain, misalnya menggunakan animated karakter ya, di marketing itu persona itu ya, persona yang ada untuk customer-nya, dan kita mau cocokkan dengan persona yang kita mau sampaikan dalam message-nya itu, harapannya kan sesuai gitu ya, akur gitu, sehingga mencapai targetnya. Itu yang adalah transformasi dari tadi ya, informasi yang tadi belum tertulis masih dalam bentuk ide misalnya ya, atau masih dalam bentuk konsep, atau mungkin baru kepikiran, itu kita harus memikirkan bagaimana dia menjadi sesuatu yang bisa ditransmisikan
Ya, habis itu message-nya apa? Ya, actual content of communication that goes from the source to receiver. Apakah itu untuk advertising ya? Jadi dalam customer journey itu misalnya itu level-level apa namanya dari informasi itu disesuaikan dengan apakah si customer ini kita mau minta dia untuk mengambil sebuah keputusan tertentu atau kan itu hanya berupa informasi ya atau itu berupa konfirmasi itu ya. Ya itu beda-beda ininya, beda-beda model message-nya. Ya, advertising yang jelas ya kalau kita mau mengiklankan sesuatu advertising saya kira juga udah berubah bentuk ya. Sekarang bisa macam-macam bisa dari apa namanya advertising secara massal bisa juga advertising itu adalah secara individual. Atau kalau kita mau memperkenalkan apa namanya ide-ide baru di dalam organisasi, ya kita bisa apa namanya meningkatkan apa namanya adopsi atau apa ya kita menggunakan self promotion. Ya. Lalu ada kalau mau menggunakan media-media yang lebih canggih menggunakan pitching ya, namanya salesperson pitching itu ya. Informational website, sosial media, blog, search engine itu segala macam kita lihat sangat bervariasi bentuknya dan penuh kreativitas. Sosial website itu ya dibandingkan dengan sosial media gitu bagaimana mereka berubah fokus ya. Website itu lebih cenderung kepada apa namanya two-way communication menggunakan apa namanya web 2.0 itu ya. Sosial media lebih kepada two-way communication menggunakan teknologi yang disediakan di sosial media itu bisa dalam bentuk promotion one way, bisa juga dalam bentuk promotion yang bisa interaktif. Disediakan melalui robot ya, misalnya kayak gitu ya. Macam-macam bisa disediakan. Lalu ada blog ya, blog itu mungkin lebih bersifat informatif. Search engine ya, itu search engine itu kalau kita punya website yang besar gitu ya, itu adalah apa namanya navigasi itu menjadi penting kita berikan fasilitas search engine. Dan yang sekarang itu yang mungkin jadi dasar untuk analisis lebih dalam tentang customer experience itu adalah word of mouth ya atau user generated content. Itu adalah message-message ya, yang disampaikan ada yang direct, ada yang melalui pihak ketiga seperti misalnya blog atau kita melalui pihak ketiga yang seperti word of mouth di mana customer itu sebetulnya adalah convey apa namanya vehicle kita untuk menyampaikan informasi. Lalu mediumnya, magazine, newspaper, televisi, radio. Nah, sebetulnya pemilihan dari medium itu adalah dasarnya itu adalah seberapa besar targetnya bisa digapai itu ya, di cover oleh si media itu. Ini saya itu juga apa namanya ada siapa saya lupa namanya ya, tapi ada anaknya Salem Group itu yang dia beli satuan sepak bola tuh ya, sepak bola, dan dia gandeng Raffi. Dia bilang terus terang aja sebetulnya dia gandeng Raffi itu karena apa namanya dampak dari Raffi itu terhadap ininya, terhadap terhadap penyebaran popularitas dari si persatuan sepak bola itu karena
dengan menggandeng Raffi, dia mempercepat return on investment-nya dia pada waktu dia beli. Saya nggak ngerti detailnya ya, tapi waktu dia cerita di TV tentang kenapa dia gandeng Raffi, itu benar-benar saya ya segitu hebatnya ya si ininya, siapa namanya si medianya itu sampai dia bisa menjadi fasilitas untuk sebuah pengembangan sebuah akuisisi gitu ya. Nah, mediumnya itu magazine, newspaper, television, radio, billboard, direct mail, word of mouth. Iya. Yang pertama tadi kriteria itu karena dia harus memberikan the best exposure ya kepada yang mau kita cover. Sekolah mungkin tidak agresif seperti kalau bisnis company gitu ya, tentang market exposure itu ya. Tapi tetap biar gimana pun tetap kita pada waktu kita mau mengirim pesan ya, kepada target kita juga harus berpikir bahwa exposure-nya itu seberapa luas ya. Kalau one to one kayaknya nggak masalah ya, tapi kalau kita mau broadcast message kita dan itu ingin dampaknya itu maksimum buat kita, misalnya dari sisi penerimaan informasi atau message, maka kita mesti memikirkan apa yang terbaik bagi sekolah itu ya. Kalau dia kena tuntutan misalnya kayak gitu ya. Ya siapa tahu ya, ini kita nggak negatif ya, tapi kan sekolah itu di situ nanti juga ada masalah legal, masalah kayak gitu ya. Kan banyak cerita ya bahwa sekolah itu kena dampak negatif dari misalnya dari satu member organisasinya gitu. Dan untuk damage controlnya itu kan dia perlu exposure maksimum ya, yang menyaingi newspaper atau television gitu, untuk memberikan bantahan masa kayak gitu ya. Dan itu harus secara etika paling enggak ya, tidak ada konflik ya. Tidak ada konflik of interest, konflik of macam-macam, konflik of etis gitu ya. Itu medium. Ini dibahas khusus ya, bagaimana cara memilih medium yang pas ya. Ya, dan berikutnya ada namanya proses decoding. Ya. Artinya itu kita mesti membangun yang disebut dengan namanya frame of reference yang sama-sama dipahami oleh kita sebagai pemberi informasi dengan si receiver atau si consumer ya. Jadi karena language itu bisa multi interpretation. Ya, jadi pada waktu kita memberikan informasi kita mesti punya frame of reference. Frame of reference itu bisa macam-macam. Ya, bisa dari sisi understanding secara komersial ya, tentang seperti kalau kita bicara menggunakan emoji gitu ya, kan frame reference-nya sama ya kalau kita menggunakan sosial media yang sama. Jadi kita juga bisa frame reference itu bisa dari religi, bisa dari etika, bisa dari mana-mana ya, tapi atau pemahaman yang mungkin lebih mikro ya, tentang itu maknanya apa sih kalau dia mengirimkan menggunakan kata-kata itu, kalau menggunakan gambar itu misalnya, terutama kalau gambar ya. Kalau gambar itu kan multi interpretation. Nih. Ada namanya white flag ya. White flag itu adalah region di mana itu permissible gitu. Jangan nanti kita sebetulnya melanggar red flag, justru di mana kita dianggap melanggar sebuah misalnya ya, sebuah batas-batas kepantasan tertentu misalnya kayak gitu ya. Oke, itu secara
secara itu nih, secara globalnya gitu. Ya. Nah, ada lagi satu tambahan di sini di mana message kita itu mungkin boleh jadi tidak diterima seperti apa yang ingin kita mau sampaikan. Ya, karena ini adalah adanya noise. Jadi kalau ini one way ya, dan kita hanya memberikan informasi yang unik, yang kita miliki informasinya dan hanya kita yang punya, itu diberikan kepada consumer. Itu misalnya tentang apalah yang memang sekolah biasa sharing informasi kepada parents ya, tiap 3 bulan, misalnya tiap 6 bulan, atau yang apa yang sifatnya itu lebih makro misalnya ya, misalnya kebutuhan untuk apa namanya partisipasi orang tua dalam beberapa kegiatan utama sekolah misalnya gitu ya, atau pengumuman dari dinas gitu ya, yang harus disampaikan kepada orang tua, itu biasanya one way ya, dan itu noise-nya sedikit sekali gitu. Ya. Noise-nya itu banyak apabila itu promosional ya, karena promosional itu bisa competing. Ya, atau ada lagi message-message lain yang mungkin competing dari sisi kontennya misalnya kayak gitu ya. Nah itu itu sampai kepada consumer atau target audience kita itu bisa ini apa, bisa ya mungkin apa namanya dipahami tidak utuh ya, dipahami tidak utuh, atau dia memberikan dimensi yang salah dari apa yang sebetulnya kita ingin sampaikan gitu. Ya, maka untuk itu bangunlah sebuah sistem feedback. Ya, bangunlah sebuah sistem feedback di mana kita bisa membangun relasi yang lebih apa ya, lebih permanen lah ya, lebih permanen dengan orang tua. Relationship itu bisa dibangun lebih konstruktif itu ya, karena apa namanya, kita membangun sebuah sistem utuh di mana orang tua itu bisa memberikan feedback, atau kalau mahasiswa atau student kan kita ketemu tiap hari ya, dan saya kira feedbacknya itu nah apa namanya, immediate itu, dan karena modelnya itu kan lebih kepada instruksional gitu ya, feedbacknya mestinya berkaitan dengan instruksi-instruksi ya dalam sekolahan. Atau kalau misalnya itu adalah ekstrakurikuler, masalah itu feedbacknya itu adalah dalam bentuk apa namanya, bagaimana akseptabilitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan dalam ekstrakurikuler. Tapi untuk yang lain, parents misalnya ya, orang tua, untuk apa namanya, untuk stakeholders yang lainnya, kita mesti membangun sistem yang lebih konstruktif ya, untuk supaya kita bisa mengetahui ya, atau membangun relationship yang apa bilang lebih solid gitu ya. Nah, kalau dalam marketing pada umumnya kita biasanya mengkolek data ya. Mengkolek data itu berdasarkan data purchase misalnya ya. Ya, lalu kita juga bisa melakukan market research misalnya, atau kita mungkin juga bisa kolek menggunakan sosial media tentang produk awareness dari kita misalnya. Mungkin ini rada overwhelming gitu ya, rada redundan gitu ya kan kalau kita bicara sekolah ya. Tapi itu mungkin ada kemiripannya ya, kalau kita bicara tentang purchase data mungkin kita sedikit relevansinya. Tapi kalau tentang product awareness mungkin kita bisa customize gitu menjadi awareness terhadap apa yang diajarkan di sekolah misalnya kayak gitu ya. Lalu ada brand loyalty. Brand loyalty itu bisa diukur dan bisa kita tanya kepada customer kita. Tapi kalau sekolah itu apalagi zaman sekarang itu kan di cluster gitu ya. Cluster, dan misalnya mau berusaha untuk jualan di luar clusternya juga secara regulasi kan nggak boleh. Tapi kalau Telkom misalnya, nah Telkom ini brandnya itu
kan nempel di Telkom ya. Ya, dan nempel di Telkom. Artinya tuh bukan di Telkom School. Nah, kita bisa uji brand loyalty ya, itu. Brand loyalty itu selama apa ya? Si brand loyalty itu mungkin harus diterjemahkan berbeda karena apa namanya? Mereka berada dalam pipa. Berada dalam pipa itu kan selama waktu tertentu ya. Kalau di apa namanya? Kalau di artinya ya kalau satu sekolah itu bisa sampai kelas 12 misalnya ya, selama 12 tahun dia berada dalam pipa ya. Tapi dia kan loyal kepada kita ya. Kepada kita. Jadi dia nggak akan pergi pada loyal. Mungkin mesti diberikan makna yang lain kalau kita bicara brand loyalty. Ya, tapi kita mungkin bisa ngecek apakah brand Telkom School itu apa namanya makin kuat atau tidak gitu. Ya, bagaimana cara kita mengimprove knowledge kita tentang kekuatan dari brand kita, bukan dari sisi loyalty-nya, tapi dari sisi bahwa kita akan punya future market yang terjamin itu ya, atau yang makin kuat lah ya intinya. Sama kan kita sekolah swasta kan bersaingnya di situ ya. Nah, Telkom School itu kan reinforced by Telkom misalnya kayak gitu ya. Itu kan udah jadi brand yang kuat dan harus kita uji. Ya, kita berarti akan melihat apakah brand equity-nya itu, brand value-nya itu misalnya berubah-ubah atau tidak ya. Karena itu adalah yang kita gadaikan kepada apa namanya calon orang tua kan ya. Bahwa kita selalu konsisten dan terus tumbuh dan membaik. Oke, saya mungkin sampai sini ya. Ini bagian saya di sini. Selanjutnya saya mau serahkan ke Bu Maya, tapi saya melalui Ibu Eva dulu. Bangga Ibu Eva. Oke, terima kasih Pak Gadang. Menarik ya, karena memang kalau di dalam komunikasi kan intinya ada yang menyampaikan, begitu ya Pak ya. Ada yang menerimanya, ada pesan yang disampaikannya apa, dan nanti media yang akan digunakan apa. Intinya kan seperti itu Pak ya. Secara umum lah, secara general dari apa yang tadi dijelaskan sama Pak Gadang itu yang saya tangkap. Jadi pertama memang kita harus fokus dulu siapa yang akan menjadi penerima dari pesan yang akan kita sampaikan. Apakah, karena kan pesannya mungkin beda-beda ya Pak Bu ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara di Telkom School begitu ya, apakah informasi itu untuk studentnya gitu ya, untuk siswanya, ataukah informasi tersebut untuk orang tuanya, atau mungkin informasi tersebut untuk orang secara umum, calon orang tua misalnya gitu ya, calon orang tua siswa atau calon siswa. Maka nanti message-nya atau pesan yang akan disampaikan juga akan berbeda, dan mungkin cara menyampaikannya atau media yang akan digunakan juga mungkin akan berbeda-beda juga, tergantung dari fokus kita mau siapa yang menerima pesannya. Nah, kalau kita berbicara berkomunikasi kan, kalau dulu mungkin hanya terbayangnya komunikasi ya ketemu sama orang tua langsung, itu gimana cara menghadapi orang tua misalnya begitu ya, atau cara ngobrol langsung dengan siswa seperti apa. Tapi hari ini kalau kita berbicara komunikasi, mungkin akan lebih banyak komunikasinya bentuknya by phone mungkin, atau by WA mungkin, atau by Instagram. Karena ya di era pandemi seperti ini kan kita diminta untuk meminimalisasi pertemuan secara langsung, atau mungkin video call misalnya gitu ya, atau Zoom misalnya. Paling banyaknya. Meskipun sekarang sudah mulai ya, Bapak Ibu sudah mulai belum ya di sekolah di Telkom School sudah mulai pembelajaran tatap muka kah sekarang? Atau belum? Saya kira sudah ya. Bagian bukan yang dari semester kemarin juga udah ya? Iya. Nggak salah kemarin sempat Sudah, ada yang sudah dan ada yang belum. Oke. Sebagian udah, sebagian belum, dibagi. Mbak. Tapi tidak semua, kita 50%. Oh, masih 50% ya, Bu ya? Iya. Oke. Karena kalau di sebagian di daerah, kayak di daerah saya itu sudah 100% sekolah dibuka. Saya nggak tahu ya kalau tingkat yang lebih tinggi, tapi
SD, SMP, SMA itu sudah dibuka 100%, meskipun jam belajarnya yang dibatasi. Ya, yang dari tadinya misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, ini cuma jam 7 sampai jam 11 siang gitu. Tapi sudah 100%, karena memang beda-beda ya tergantung daerah. Oke, jadi tadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita mau menyampaikan pesannya, kita mau berkomunikasinya dengan siapa? Nih, calon siswa, orang tua, calon orang tua gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita akan definisikan pesan yang mau kita sampaikan akan seperti apa. Karena ini sering banyak ya terjadi kesalahpahaman penangkapan informasi misalnya ya, karena saya dengar dari ibu ini seperti ini kok, ternyata enggak, dan seterusnya lah ya. Nah, tadi definisikan dulu siapa yang akan menerima pesannya agar tidak keliru, baru kemudian kita fokuskan kita akan sebagai siapa gitu ya, sumber informasinya itu siapa, dan akan berperan sebagai apa. Maksudnya apakah kita sebagai individu, informasi itu kita sampaikan dari kita sebagai individu, atau mewakili perusahaan misalnya, mewakili sekolah misalnya begitu ya. Baru kemudian pesannya apa yang akan disampaikan gitu. Nanti mungkin di situ menariknya bagaimana mengolah agar pesan itu bisa sampai dan diterima oleh calon target kita, minimal 90%-nya benar lah gitu ya. Karena kan begitu pasti ada ya, tadi kan juga ada namanya noise gitu ya, di tengah jalan tuh pasti kita nyampaikannya apa, anak nerimanya apa, itu hal yang jamak terjadi gitu ya. Kita nyampaikannya apa, orang tua ternyata nangkepnya apa, pasti karena ada noise yang nggak ketangkap. Kalau misalnya lewat telepon, mungkin kan kita tidak bisa hadap-hadapan, hanya suara saja, ekspresi kita jadi tidak tertangkap, misalnya begitu ya. Atau mungkin intonasi kita tidak benar-benar bisa diterima, apalagi kalau tiba-tiba ada masalah jaringan, suaranya keputus dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk integrated marketing communication yang disampaikan oleh Pak Gadang. Nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, tapi di akhir kita akan lanjutkan dulu materinya, bagaimana sih sebenarnya untuk marketing, sosial media marketing gitu ya, atau marketing communication yang lebih dalam lagi itu seperti apa, karena nanti mungkin ini akan kita banyak gunakan. Dan kalau untuk ke anak-anak, saya belum tahu ya kalau untuk ke orang tua siswa seperti apa, tapi sepertinya orang tua juga sudah cukup banyak saat ini yang menggunakan media sosial ya, sosial media gitu ya, tidak hanya anak-anak begitu maksud saya. Penyampaian informasi melalui sosial media itu relatif lebih cepat nyampe dibandingkan kalau kita broadcast gitu, atau kita jaringan lewat apa namanya WhatsApp grup misalnya, kita bagi informasinya itu kadang-kadang lebih lama sampainya, atau lebih cenderung tidak dibaca, lebih tepatnya begitu ya, dibandingkan yang kita sampaikan melalui media sosial. Misalnya kita update reels gitu ya, atau mungkin update story atau apa, itu biasanya malah lebih cepat. Jadi orang tuh sekarang lebih banyak mantengin story-nya orang lain daripada baca informasi-informasi yang ada di grup. Nah, suka terlewat biasanya kalau informasi di grup. Nah, kita akan mendapatkan materi lebih jauh mengenai sosial media marketing, akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maya Arianti. Beliau juga dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, di Prodi Manajemen, Magister Manajemen gitu ya, sama dengan Pak Gadang, beliau ngantornya di Gerlong. Begitu, beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung untuk S1-nya. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Pajajaran, begitu juga dengan pendidikan S3-nya di Universitas Pajajaran. Beliau memang bidangnya di marketing, begitu ya, riset dan publikasinya juga termasuk pengajarannya itu di bidang marketing semuanya, jadi sangat cocok sekali dengan yang akan kita bahas setelah ini, begitu ya. Kemudian apalagi ya, tanpa berpanjang-panjang deh, ini beliau sudah mengajar dari tahun 90-an sama ya, sudah terbiasa sekali berhadapan dengan materi-materi ini, insya Allah begitu ya. Jadi kita akan langsung saja simak pemaparan dari beliau. Kepada Bu Maya, saya persilahkan waktu dan layar, saya persilahkan ke Bu Maya.
Silakan. Terima kasih Bu Eva. Ya, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan dari Pak Gadang ya. Jadi memang kondisi saat ini baik itu bagi perusahaan ataupun bagi kita sebagai perorangan ini memang dalam posisi sulit gitu ya, karena kita berada pada dua kalau boleh dibilang dua dunia gitu ya. Ada dunia digital dan satu lagi adalah ada dunia real gitu ya. Nah, ini yang ketika kemarin kita berada dalam kondisi pandemi yang biasanya manusia ini biasa bersosialisasi, biasa ngobrol, biasa gibah gitu. Kalau ibu-ibu biasanya gibah gitu ya. Gibah secara langsung gitu ya. Nah, sekarang ini kita agak kesulitan gitu ya. Sehingga ketika kemarin mulai pandemi ya mungkin kalau Bapak Ibu di sini masih memungkinkan karena sudah cukup lama juga mulai masuk kantor gitu ya. Setahu saya sudah pada mulai berinteraksi. Jadi kalau ke kantor kita ketemu lagi dengan orang lain gitu ya. Kalau di rumah itu kan kita ketemunya cuma sama suami sama anak dan urusannya hanya itu aja gitu ya. Itu juga bikin jenuh gitu. Tidak ada variasi-variasi lain gitu. Nah, kondisi inilah yang akhirnya ketika kita lagi kemarin tahun 2020 terutama terkungkung di rumah gitu ya, ini bagaimana harus melakukan komunikasi. Dan kemarin sempat juga di waktu pelatihan yang pertama sempat juga ada beberapa yang bercerita bahwa banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa dengan orang tua siswa dengan siswanya itu sendiri bahkan juga dengan rekan kerja gitu ya. Nah, jadi waktu itu memang kita dipaksa untuk berkomunikasi dengan WhatsApp, dengan Telegram mungkin, dengan email dan sosial media menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk kita melakukan komunikasi. Di sini saya akan ulas dulu secara cepat ya sebetulnya ini tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Gadang bahwa karena topik hari ini adalah integrated marketing communication, jadi ketika kita melakukan komunikasi terutama dalam komunikasi bisnis ini biasanya kita tidak cukup dengan menggunakan satu alat gitu ya. Oh ya saya cuma mau ngandelin sosial media aja, nah nggak bisa gitu. Jadi biasanya kita menggunakan yang kalau teori zaman dulu itu disebutnya promotion mix gitu ya, bauran promosi ya. Bauran promosi ini merupakan alat-alat atau elemen-elemen komunikasi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan customer-nya. Nah, itu kita menyebutnya teori lama ini adalah menyebut dengan traditional promotion mix ya. Kalau sekarang itu kita menyebutnya mengarahnya ke integrated marketing communication. Jadi bagaimana kita melakukan komunikasi pemasaran dengan cara yang terintegrasi. Nah, di sini banyak sekali alat yang bisa digunakan gitu ya. Saya biasanya kalau ngajar menggunakan istilahnya biasanya ada komunikasi yang sifatnya personal, ada komunikasi yang sifatnya non-personal. Nah, ini adalah komunikasi yang sifatnya non-personal. Ya, saya biasanya singkatnya biar gampang, saya pakai istilahnya ASEP gitu ya. Nah, ini non-personal. Apa yang dimaksud dengan non-personal? Itu adalah kita melakukan komunikasi one to many, jadi dari satu ke banyak orang gitu ya, ke banyak orang dengan konten yang sama, ya, dengan konten yang sama. Jadi ini kita sebut dengan non personal communication. Ya, apa aja itu ASEP? Nah ini advertising gitu ya. Advertising atau iklan ya, kita bisa membuat iklan apapun atau mungkin kalau di sekolah kita membuat pengumuman itu adalah iklan ya, di mana komunikasinya dari sekolah yang disampaikan kepada semua siswa, mungkin juga ada pengumuman dari kepala sekolah untuk guru-guru gitu ya. Nah itu adalah iklan bentuknya ya. Kemudian ada sales promotion.
Nah, ini namanya juga sales promotion ya, berarti tujuannya adalah untuk mempromo agar penjualan ini bisa terjual gitu ya, bisa terjual dengan cepat. Nah, makanya di sini kita melakukan kegiatan atau membuat program yang bisa mendorong orang untuk segera memutuskan membeli produk kita. Makanya di sini biasanya ibu-ibu seneng nih, ada diskon gitu ya. Ada potongan harga, ada cashback gitu. Nah, ini semua adalah bagian dari sales promotion. Kemudian ada I ya, I-nya itu apa? Event gitu ya. Jadi di sekolah biasanya kita sering membuat event-event, apakah itu pensi, misalnya buat anak-anak tuh biasanya ada pensi, kemudian ada event-event misalnya memperingati kalau di bulan November Hari Pahlawan misalnya, Sumpah Pemuda misalnya. Nah, ada event-event yang seperti itu yang biasanya dengan dikaitkan dengan event tersebut, maka kita punya sesuatu yang untuk dikomunikasikan, sesuatu alasan untuk kita melakukan sales promotion. Banyak nih misalnya dalam rangka 17 Agustus ada diskon khusus untuk pakaian atau apapun yang berwarna merah dan putih misalnya gitu. Nah, jadi kita bisa kombinasikan, tidak cuma satu. Makanya kenapa disebut promotion mix atau bauran promosi, atau kenapa disebut terintegrasi, karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu di sini memiliki event di sekolah misalnya, nah event ini juga harus diumumkan. Maka ketika kita akan melakukan pengumuman, nah kita butuh yang butuh iklan, butuh advertising untuk menyampaikan informasi tersebut, gitu ya. Oke, kemudian ada satu lagi P yang di bawah itu adalah public relation ya, atau PR. Nah, PR ini atau kegiatan humas ini biasanya ditujukan untuk bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi antar perusahaan dengan stakeholder. Jadi di sini dengan pihak-pihak yang berkepentingan, apakah itu masyarakat, karena opini masyarakat akan berpengaruh terhadap sekolah, ya. Tuh, kemudian PR ini juga misalnya tujuannya adalah biasanya untuk membangun brand, membangun citra dari sekolah itu sendiri, membangun citra dari Telkom School ini harus seperti apa. Nah, itu dilakukan dengan kegiatan public relation. Ya. Oke, kemudian kita punya juga cara berkomunikasi yang sifatnya online. Ya, ada online communication. Sebetulnya basicnya nggak langsung dulu ke online sih. Tadi kan non personal, nah kemudian ada yang personal. Nah, yang sifatnya personal ini berarti 1 ke 1 gitu. Jadi hanya 1 orang kepada 1 orang. Nah, di sini ada nih, ada personal selling di bawah ya, ada personal selling. Kemudian ada juga direct marketing. Nah, apa sih bedanya personal selling dengan direct marketing? Jadi sebetulnya pada masa lalu itu kita cuma punya yang namanya personal selling. Orang itu kalau mau menjual ya harus berhadapan-hadapan. Tapi dengan perkembangan teknologi, dengan dimulainya waktu itu sudah mulai di tahun 80, 90 kita sudah punya telepon, tahun 90-an sudah punya televisi, maka muncullah yang disebut dengan direct marketing, di mana kita bisa menjual produk kita itu dengan menggunakan atau melalui media. Jadi 1 ke 1 tapi kita menggunakan media. Medianya di sini ada media surat menyurat, ada media telepon, kemudian ada televisi, ya, kemudian ada media internet. Nah, itu personal communication ya. Lalu dengan perkembangan internet yang semakin pesat dan dengan beragam adanya aplikasi, ini juga mulai muncul adanya yang disebut dengan online communication ya. Nah, ini maka muncullah yang tadi sudah mulai disinggung oleh Bu Eva, salah satunya adalah ada sosial media ya. Ada sosial media, kemudian ada aplikasi-aplikasi ya. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai meng-create aplikasi-aplikasi untuk
berkomunikasi ya, untuk memudahkan berkomunikasi dengan para stakeholdernya gitu ya, dengan konsumennya, mungkin juga dengan orang tua gitu ya. Kayaknya pernah lihat juga yang Telkom School ada ya. Telkom School juga punya aplikasi gitu ya yang untuk memudahkan berkomunikasi. Nah, di situ untuk memudahkan kegiatan-kegiatan kita, membantu proses kegiatan kita. Nah, jadi tools-tools ini seperti tadi yang ketika kita berbicara di non personal ini tidak bisa dibiarkan sendiri. Jadi dia harus terintegrasi satu sama lain, harus saling isi satu sama lain. Makanya karena dia saling isi satu sama lain, maka kita bisa menyebutnya sebagai integrated marketing communication ya. Dan kalau word of mouth itu dia atau sosial media itu tidak cuman bisa berbicara dari one on one ya, dari satu sumber ke satu penerima pesan, tapi dia juga bisa one to many, dari satu pemberi pesan ke beberapa penerima pesan, bisa juga many to many. Jadi mereka bisa berdiskusi di situ sehingga banyak orang yang saling sharing gitu ya. Nah, itu yang membedakan dengan kondisi kita punya online communication. Nah, ini tadi udah saya jelasin sih jadinya advertising ya. Jadi detail-detail ini sudah saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi ketika kita mau melakukan komunikasi, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan? Ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Eva, bahwa yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi siapa target audience. Makanya tadi Pak Gadang sempat memilah di awal bahwa di sini siapa sih penerima pesan. Karena ini akan membedakan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ketika Bapak Ibu akan menyampaikan pesan kepada orang tua atau kepada siswa, itu pasti bahasa yang dipilih atau pilihan katanya akan berbeda, walaupun mungkin kontennya sama. Ya, apalagi kalau kita berbicara menggunakan bahasa daerah ya, sangat jarang sih mungkin di Telkom School sekarang kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada beberapa juga yang menggunakan bahasa daerah, setahu saya beberapa bahasa daerah di Indonesia itu menggunakan kelas ya. Jadi ada kelas-kelas dalam bahasa sehingga pemilihan kata itu menjadi penting. Nah, karena itu gitu ya, di sini kita sangat perlu dari menentukan dulu siapa target audiensnya. Baru kemudian, nah di sini kita akan menentukan tujuannya. Nah, di tujuan ini salah satunya misalnya kita menggunakan AIDA model. Ya, apa sih itu AIDA gitu ya? Seorang yang cantik. Ya. AIDA itu adalah attention, interest, tulisan saya tidak bagus. Kemudian ada desire ya. Dan action. Jadi dari AIDA proses ini ya, kita menginginkan sebetulnya si target audience ini melakukan atau dia itu inginnya kita sampai taraf mana? Apakah kita cuman pengen mereka attention? Jadi di sini ketika kita melakukan komunikasi, harapannya agar kalau misalnya kita mau jualan Telkom School nih gitu ya, oke, audiens nanti yang ada di sosial media ini asal tahu bahwa ada yang namanya Telkom School, berarti attention, ya, dia sudah mulai aware, sudah tertarik, oke, ada perhatian terhadap brand kita, ya. Atau kita mau meminta dia lebih dari itu, misalnya ke tahap interest, berarti kita juga harus menyediakan kalau dia sudah tahu tentang Telkom, pernah dengar tentang Telkom School, kemudian ingin tahu lebih banyak gitu ya, interest dia ingin tahu lebih banyak, maka dia harus cari informasi di mana.
Informasi ini akan kita sediakan di mana? Itu harus kita fasilitasi. Ya. Kemudian kita ingin menggali agar dia ke tahap selanjutnya, desire, memiliki hasrat. Jadi dia selain ingin tahu, dia juga mungkin sudah memasukkan Telkom School sebagai bagian dari evaluasi alternatif. Sampai kemudian akhirnya dia memutuskan action untuk memilih Telkom School sebagai tujuan sekolahnya atau tujuan sekolah bagi anaknya. Nah, jadi di sini dengan tahapan atau tujuan yang berbeda-beda ini, maka cara kita berkomunikasi akan berbeda. Makanya tadi tahap pertama adalah kita mengidentifikasi dulu siapa pendengarnya, baru kemudian menentukan tujuannya. Nah dari situ, nggak bisa nih budget kita nih seperti apa. Nah baru kemudian kita akan mengalokasikan budget. Nah, budgetnya harus seperti apa? Nah, ada 4 cara untuk menentukan budget. Yang pertama itu adalah percentage ya, persentase dari sales. Ya. Jadi kalau dari seluruh pendapatan dari Telkom School di sekolah Bapak Ibu mengalokasikan misalnya 10 sampai dengan 20% ini adalah untuk biaya promosi. Tuh. Ya. Jadi kita akan menyampaikan dengan percentage of sales ya. Yang kedua, ya, kita bisa lihat dari kondisi persaingan. Jadi di sini kita akan membandingkan dengan pesaing. Competition. Oke. Persaingannya seperti apa? Pesaing ini menghabiskan biaya berapa? Jadi biasanya dengan kondisi persaingan, biasanya ada target market yang diinginkan. Misalnya nih, kalau di Bandung, Telkom School mau bersaing, misalnya nomor 1 sekolah ini yang menjadi favorit, misalnya Aloysius. Gitu. Kemudian yang kedua BPI misalnya. Telkom School ini yang ketiga. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya Telkom School ini pengen nyalip nih yang nomor 2. Maka kita tidak boleh kalah dari yang nomor 2. Berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh BPI? Minimum adalah sama, karena kita tujuannya ingin menyalip posisi dia. Gitu. Seperti itu, misalnya dari nomor 3 ke nomor 2. Maka kita lihat dari sisi kompetisi. Ya. Yang ketiga, itu akan sangat tergantung dari tujuannya. Ya. Dari tujuan dan tugas. Ya. Jadi di sini kita tadi udah menetapkan tujuan. Dari tujuan komunikasi ini kita turunkan ke dalam tugas-tugas yang akan kita lakukan. Nah, setiap tugas-tugas atau setiap aktivitas yang ingin kita lakukan ini kan mau tidak mau akan berdampak terhadap cost. Nah, maka kita akan melihat berapa biayanya. Kita akan hitung dari seluruh aktivitas tersebut, maka kebutuhan biayanya seperti apa. Nah, yang keempat, ini adalah yang disebut dengan affordable method. Ya. Jadi di nomor 4 ini Anda punya biaya berapa, kemampuannya berapa, itulah yang kita coba maksimalkan. Ya. Jadi kalau misalnya cuman, saya biasanya contohnya yang paling gampang ini ya, kegiatan mahasiswa di kampus itu biasanya dananya terbatas. Oke, bikin, atau misalnya anak-anak nih di Telkom School bikin pensi, oke, dananya cuma 1 juta, ya udah, apa yang bisa dioptimalkan dengan anggaran 1 juta untuk melakukan komunikasi tersebut, atau bahkan kadang-kadang kurang dari itu, cuma 100.000, oke, apa yang bisa dilakukan dengan 100.000? Ya, misalnya bikin poster yang ada
Sekarang kan ngeprint gampang lah, bikin poster mungkin cuma 10.000 dan ditempatkan di tempat-tempat strategis di sekolah. Tapi itu kalau misalnya offline ya. Tapi kalau misalnya online, maka kita bisa buat misalnya bikin poster elektronik, kemudian kita bikin konten yang disebarkan di grup-grup kelas. Nah, itu cukup kan dengan uang 100.000 gitu ya, seperti itu. Ya. Tuh, jadi kita menentukan dulu anggaran dari promosinya seperti apa. Kemudian kita punya di sini ada pull atau push strategi. Apa yang dimaksud dengan pull dan push strategi? Jadi dalam komunikasi ini sama halnya dengan distribusi. Biasanya ini kalau ini ada Telkom School ya. Nah, ini biasanya ada kan kita suka ada kalau jasa sih biasanya langsung ya. Nah, kalau barang itu biasanya ada retail. Mungkin berarti contohnya bukan Telkom School ya yang lebih pas. Sebentar, saya coba cari dulu penghapus. Oke, misalnya kita cobanya barang lah, buku misalnya penerbit ini ada Gramedia. Nah, Gramedia dia biasanya bisa menjual dulu misalnya lewat retail aja. Baru kemudian ke konsumennya. Nah, si retail ini misalnya kalau di Bandung ada di toko buku di Palasari atau di toko-toko buku kecil di situ ya. Misalnya jual kalau jual komik dan lain sebagainya atau koran, majalah itu ada di tukang koran, loper, dan ini adalah retail ya. Nah, kalau kita menggunakan push strategi atau kita melakukan mendorong, maka yang kita lakukan adalah kita dorong ini. Berarti bagaimana yang dilakukan Gramedia agar produknya dipajang di retail. Jadi ketika dia datang ke retail, dia bisa melihat bahwa produknya itu memang terlihat oleh si konsumen, sehingga konsumen bisa tertarik. Makanya sering nih, biasanya suka ada lomba-lomba buat di retail. Ada misalnya dulu Kratindeng, kalau majang 10 nanti dapat, kemudian didatengin oleh orang Kratindengnya, dia akan dapat uang 200.000, 500.000. Nah, dengan cara-cara seperti itu adalah yang namanya push strategi. Ya, jadi dia nge-push lewat retail agar kemudian retail ini kemudian berbicara ke konsumennya. Kalau yang namanya pull berarti ini ditarik dari konsumen ke sini. Jadi kita melakukan iklan atau komunikasi langsung ke konsumen. Nah, jadi kita kasih langsung. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, biasanya si konsumen akhirnya akan bertanya gitu tentang produk yang dicari, yang dia pernah dengar tadi, atau dia interest tadi gitu ya. Dia akan tanya. Nah, dia akan tanya ke retail. Akhirnya kan kalau retail banyak yang menanyai, mau tidak mau, dia juga akan nanya lagi nih ke CGM-nya, ke Gramedianya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pull strategi. Kalau jasa sih karena biasanya langsung ke konsumen, maka kita bisa kita lakukannya hanya pull strategi, gitu ya. Oke. Nah, baru kemudian kita mengalokasikan semua anggaran yang sudah kita lakukan dan strateginya tadi, kita alokasikan ke dalam aktivitas-aktivitas yang akan kita buat. Nah, biasanya kita bisa membuat yang namanya perencanaan komunikasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat planning dengan membuat sebuah Gantt chart, di sebelah kiri yaitu ada aktivitasnya apa, kemudian nanti timingnya kapan akan berpromosi, misalnya di sosial media, kapan berpromosi di kita membayar kepada media yang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi kita akan lakukan kegiatan seperti itu, yang kemudian kita akan desain promotion mix-nya seperti apa atau integrated marketing communication yang kita lakukannya seperti apa. Dan terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Yang kita lakukan dalam komunikasi ini itu sudah betul atau belum, sampai atau belum pesannya.
ya. Nah, jadi kita evaluasi efektivitasnya. Kalau tidak, berarti kita cek lagi mulai dari awal, mulai dari si target audiensnya sesuai atau kesesuaian dengan target audiens, kesesuaian konten, kesesuaian tujuan, dan begitu seterusnya. Maka ini akan membentuk sebuah siklus, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi secara umum ketika kita lakukan komunikasi ini seperti ini. Bagaimana kalau kita lakukan komunikasi di sosial media? Sama aja sebetulnya gitu ya. Nah, sama aja. Nah, kalau tadi saya menggunakan AIDA, nah di sini di slide ini dia menggunakan hierarki efek. Ya, sama sebetulnya dia akan berbicara tentang tujuan komunikasi. Di sini ada awareness ya. Jadi awareness itu dia tahu tentang produk brand perusahaan ditunjukkan dengan repetitive advertising, kemudian dia misalnya ingat slogannya, ingat jinglenya gitu ya. Kemudian dia memiliki knowledge tentang produk, maka di sini kita bisa kuatkan dengan aktivitas-aktivitas, kita menyediakan brosur, kita menyediakan infomersial, kita lakukan public relation, perkuat dengan personal selling, karena untuk menekankan pengetahuan tentang produk perusahaan itu biasanya butuh orang yang menjelaskan tentang detail produk itu seperti apa. Maka di sini ada personal selling. Dan kita juga bisa dukung dengan website perusahaan. Ya. Lalu kalau dia desire tadi ya, di hasrat, maka di sini seperti apa? Kita bisa kuatkan ya dengan status appeal, dengan sex appeal ya. Jadi dengan temptation ya, godaan-godaan dari yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar akhirnya dia bisa tergerak segera melakukan pembelian. Makanya salah satu penguatnya adalah dengan celebrity endorser. Jadi di awal dia memang sudah punya kebutuhan akan produknya. Tapi di sini kita kuatkan dengan adanya endorsement. Oh, ternyata idola saya juga menggunakan produk yang sama. Atau idola saya merekomendasikan untuk bersekolah di Telkom School gitu ya. Itu. Jadi dicarilah figur-figur yang bisa dijadikan endorse. Apakah itu memang seorang selebriti atau dia tokoh masyarakat gitu ya, atau alumni misalnya, karena dengan tingkat kesuksesan alumni sekarang itu bisa menginspirasi dari para calon siswa di Telkom School. Ya. Kemudian purchase ya di sini adalah tahap pembelian. Jadi di sini bagaimana mengepus agar segera dilakukan pembelian. Maka yang dilakukan di sini adalah sebetulnya aktivitas sales promotion. Jadi kita kasih kupon, kasih kontes, kasih sampel ya. Kita menyediakan point of purchase display. Jadi di sini adalah penataan seperti apa agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian segera. Gitu ya. Lalu harapannya akan terjadi loyalty atau customer itu menjadi loyal ya, menjadi loyal customer, lanjut di perusahaan berulang melakukan pembelian atau rekomendasi ya. Nah, kalau di sekolah ini memang nasibnya rada susah ya. Masa dia harus ngulang sekolah gitu ya. Kecuali dia punya strata yang lebih. Jadi misalnya kalau awalnya dia merasa puas dengan menggunakan produk Telkom School di sekolah dasar, nah nanti bisa masuk di SMP-nya, lanjut ke SMA-nya, bahkan nanti kuliahnya di Telkom University gitu ya. Jadi dilakukan seperti itu. Atau minimum adalah yang bisa dilakukan dengan kita menyediakan gimana caranya dia nanti mau getok tular ya. Jadi dia mau merekomendasikan kepada temannya yang lain gitu. Ada temannya misalnya yang mau nyari sekolah atau apa, nanti bisa direkomendasikan untuk bersekolah di Telkom School gitu ya. Jadi kita bisa merekomendasikan dengan cara seperti itu. Oke. Nah, ini biasanya yang paling sulit adalah menentukan anggaran.
Ya, tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya ini ya percentage of sale dan lain sebagainya, baru kemudian kita mengalokasikan ke dalam media-media yang paling sesuai. Nah, jadi di sini peran dari Bapak Ibu adalah menentukan media yang paling sesuai. Untuk menentukan media yang paling sesuai ini adalah salah satunya dilihat dari target audience, kemudian konten yang akan disampaikan, ini nanti caranya seperti apa, maka dengan hal tersebut itulah yang dianggap paling efektif gitu ya. Jadi ke situ melakukan evaluasi. Ya. Oke. Nah, kondisi saat ini tadi di awal saya bilang bahwa memang kondisinya lagi susah ya. Kita ini berada pada di dua dunia gitu ya. Satu dunia real, satu lagi dunia digital gitu. Nah, makanya kita harus melakukan kombinasi itu. Jadi di sekolah gitu misalnya, kenapa sih Telkom School menggunakan warna yang khas gitu ya? Yang saya lihat kayaknya gedung-gedungnya mungkin kalau desain sih tidak terstandarisasi ya, tapi dari warna terlihat ada merah putih gitu ya, merah putih abu gitu ya. Jadi memang mendukung untuk itu. Itu sebetulnya untuk membangun, salah satunya adalah upaya membangun branding di dalam realnya untuk orang lebih memudahkan ketika mencari Telkom School itu di mana sih. Nah, itu dia bisa lihat. Kemudian di depan ada papan nama. Papan nama itu adalah iklan ya. Jadi di situ kita menuliskan ada nama perusahaan, nama sekolahnya, nama perusahaan, ada alamat, kemudian ada izin biasanya dituliskan juga di situ, ada akreditasi gitu ya. Yang akhirnya membuat orang tergerak untuk melakukan akreditasinya bagus dan lain sebagainya. Minimum di tahap awal orang tua ataupun calon siswa biasanya bisa datang ke sekolah untuk menanyakan informasi detail. Misalnya background pengajar, fasilitas, mereka minta misalnya tur sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu karena ada dari papan itu. Walaupun sekarang juga banyak untuk memperlihatkan logo dan juga namanya, itu biasanya kita akan simpan dengan yang cukup besar ya, eye catching gitu. Oke, kemudian sisanya sebetulnya sales promotion, PR itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita sisipkan. Nah, kalau tadi Bu Eva bilang di sosial media, jadi kalau saya sih lihatnya sosial media ini memiliki kekuatan yang cukup besar ya. Kalau dilihat dari data, mayoritas sekarang banyak sekali orang terhubung dengan di internet. Di Indonesia apalagi ya, prosentasenya sudah cukup tinggi, detailnya saya lupa, sekitar 60-an atau berapa persen gitu ya. Kemudian selain itu, selain dia terkoneksi internet, biasanya yang paling mudah dilakukan gitu ya untuk masyarakat umum adalah dia terkoneksi di sosial media. Ya, apakah itu Facebook, Instagram gitu ya, dia akan terkoneksi dulu di situ. Nah, di sosial media itu sendiri kita bisa lakukan iklan atau tadi yang sifatnya non personal. Tapi di situ juga kita bisa lakukan aktivitas personal communication lewat apa? Direct message gitu ya di situ. Kemudian dia juga kita bisa membuat grouping, bisa diskusi di situ sehingga many to many-nya terjadi gitu ya. Komunikasi antara banyak orang yang bisa dibaca oleh orang lain yang cukup banyak juga gitu. Nah, itu jadi dia memang punya power yang cukup besar ya. Makanya kenapa kita arahkan dari seluruh aktivitas ini, media yang digunakan kita bisa menggunakan sosial media. Apakah di sosial media ini kita mau menggunakan media kita sendiri atau our own media? Jadi kita misalnya Telkom School punya akunnya sendiri ya, di Facebook, di Instagram ada akun Telkom School secara umum ya, Telkom School saja. Kemudian di sini ada Telkom School Bandung, Telkom School Makassar misalnya gitu. Nah, itu jadi sudah punya akun-akunnya pribadi. Nah, sekolah-sekolah itu sendiri. Nah, nanti di situ bisa dimanfaatkan, itu adalah media yang dimiliki oleh Bapak Ibu, yang dimiliki oleh Telkom School sendiri. Ya. Kemudian kita juga bisa berbayar, misalnya
kita bayar ke Instagram, kita bayar untuk nempel iklan kita, ditempelkan di Kompas dan lain sebagainya. Jadi paid media itu bisa dilakukan gitu ya. Gitu. Atau kita minta ke celebrity endorser untuk mengiklankan misalnya di Telkom School. Tadi Pak Gadang sempat ngomong-ngomong Raffi Ahmad. Oke, jadi kita titip nih di Rans misalnya untuk mengiklankan Telkom School gitu. Rafathar suruh sekolah di Telkom School misalnya. Ya. Itu bisa. Jadi dia juga bisa paid media, ya. Kemudian dia juga ya kalau sebagai share media dan earn media udah pasti lah. Makanya kita bisa memandu. Nah, jadi mau tidak mau memang Bapak Ibu harus mulai membiasakan untuk membuat video-video pendek dan memang sudah bisa disupport ya sama Jajet kita untuk saat ini gitu. Jadi mungkin nanti juga ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, ada pengumuman atau apa bisa disampaikan lewat video ini. Itu sebetulnya salah satu tujuannya kenapa hari ini kita mengambil tugasnya lebih ke pembuatan dari Reels itu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa membuat Telkom School semakin maju ya. Dan sebetulnya kami feel free sih kalau Bapak Ibu butuh bantuan untuk misalnya PPDB atau untuk melakukan komunikasi internal, silakan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Eva. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Maya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Gadang atas sharing materinya pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terakhir mohon bantuannya untuk mengisi feedback. Linknya sudah saya share di grup WhatsApp maupun di chat Zoom. Bapak Ibu sekalian, feedback itu akan membantu kami untuk bisa mengukur, mengevaluasi, dan improvement ke depannya untuk seperti apa. Dan juga barangkali nanti Bapak Ibu ada sesuatu yang dibutuhkan lagi, dan kami punya kemampuan untuk memfasilitasi, nanti akan coba kami fasilitasi. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di akhir acara ini, jadi molor beberapa menit ya, bermenit-menit karena tadi sempat ada trouble. Semoga tidak mengurangi jatah istirahat Bapak Ibu. Mengurangi sih, udah 12 menit terkurangi ya. Mohon maaf, baik saya segera saja selesaikan agar Bapak Ibu bisa segera istirahat. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di pelatihan berikutnya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama dari pertemuan kita pagi sampai dengan siang hari ini. Kami sangat mengharapkan feedback dari Bapak Ibu untuk improvement ke depannya, dan barangkali ada hal yang bisa kita berikan atau bisa kami fasilitasi untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami semua dalam penyelenggaraan. Sampai bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.